Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi di pembelajaran kimia. Kali ini kita masih melanjutkan series pembelajaran kita, yaitu mengenai bab kesetimbangan kimia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pergeseran kesetimbangan. Untuk lebih mengetahui mengenai pergeseran kesetimbangan, mari simak penjelasan berikut ini. Di sini Miss Nindi punya sebuah tabel yang menunjukkan rendemen amonia hasil reaksi nitrogen dengan hidrogen pada berbagai suhu dan tekanan. Reaksinya adalah N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, reaksinya kesetimbangan. Ya, karena di sini panahnya bolak-balik. Suhunya beragam dari 200 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Lalu tekanannya dari 10 atm sampai 1000 atm. Coba kalau kalian perhatikan baris pertama pada tabel tersebut, yaitu percobaan pada suhu 200 derajat Celcius dengan variasi tekanan dari 10 atm sampai 1000 atm. Kalau kita lihat data ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan, semakin besar pula persentase dari amonia. Ya, 10 atm hanya 50,7%, kemudian naik menjadi 98,3% di tekanan 1000 atm. Jadi dapat dikatakan bahwa penambahan tekanan ini menggeser kesetimbangan ke kanan atau ke arah produk. Maka produknya yang dihasilkan itu menjadi semakin banyak. Kemudian perhatikan data pada kolom yang pertama, yaitu percobaan pada tekanan 10 atm dengan suhu yang bervariasi dari 200 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Jika kita lihat data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin kecil persentase dari amonia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penambahan suhu menggeser kesetimbangan ke kiri atau ke arah pereaksi. Nah, apa sih Miss maksudnya? Kok kesetimbangannya bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri? Nah, maksudnya di sini adalah, ini tadi penjelasan Miss ya, mengenai tabel amonia hasil reaksi tadi. Nah, di sini Miss mau menjelaskan apa sih maksudnya dari pergeseran kesetimbangan. Kok bisa dikatakan bergeser ke kanan dan juga bisa dikatakan bergeser ke kiri? Nah, kesetimbangan dikatakan bergeser ke kanan jika produk bertambah atau pereaksi berkurang. Nah, tadi kalau misalnya saat kita membahas tadi mengenai perubahan tekanan, tadi semakin ke kanan, semakin besar tekanannya, maka semakin besar juga persentase dari si amonia. Maka ini bisa dikatakan produknya bertambah, maka bergesernya ke kanan. Sedangkan tadi kalau yang suhu, semakin besar suhunya, semakin tinggi suhunya, maka persentasenya semakin berkurang atau semakin kecil. Maka dikatakan bergeser ke kiri. Jadi ingat salah satu saja ya supaya kalian gak bingung. Kalau geser ke kanan berarti produknya bertambah. Kalau geser ke kiri berarti pereaksinya yang bertambah. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai pergeseran kesetimbangan ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai asas Le Chatelier. Nah, jadi bagaimana cara kita menjelaskan mengapa tadi bisa bergeser ke kanan saat tekanan diperbesar, lalu bergeser ke kiri saat suhu dinaikkan, lalu bagaimana kita mengetahui arah kesetimbangan, apakah bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri? Nah, ini ditemukan
teorinya oleh Henry Louis Le Chatelier ini pada tahun 1884. Ini berhasil menyimpulkan pengaruh faktor luar terhadap kesetimbangan. Nah, kesimpulan dari ilmuwan ini adalah yang disebut sebagai asas Le Chatelier, yaitu jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Maka dituliskan reaksi sama dengan min aksi. Jadi reaksi ini adalah kebalikan dari aksinya atau tindakannya. Penerapan asas Le Chatelier ini untuk meramalkan arah pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi agak mirip dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini juga nanti ada beberapa pengaruh ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengaruh konsentrasi. Sesuai dengan asas Le Chatelier tadi, jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka reaksi akan melakukan hal yang sebaliknya. Maka reaksi dari sistem adalah mengurangi komponen tersebut. Kebalikannya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, maka reaksi sistem adalah sebaliknya, yaitu menambah komponen tersebut. Nah, jadi kalau misalnya Miss tuliskan kesimpulannya, jika konsentrasi per reaksi diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Namun, jika konsentrasi per reaksinya diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Atau boleh juga dikatakan, nanti jika salah satu konsentrasi itu diperbesar, maka misalnya ada di reaktan yang diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu ke arah produk. Namun, jika nanti konsentrasi per reaksinya itu diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri. Jadi ingat ya, kalau Miss bilang ke arah kiri berarti itu ke arah reaktan, kalau ke arah kanan itu adalah ke arah produk. Supaya kalian lebih paham bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan, maka diketahui reaksi kesetimbangan berikut 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Ke arah manakah kesetimbangan akan bergeser apabila A. SO2 ditambahkan, B. O2 dikurangi. Oke, nah di sini Miss sudah tuliskan kembali reaksinya. Ya, 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Bagaimana jika SO2-nya ditambahkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah mana? Nah, tadi kalau misalnya konsentrasi per reaksinya kita perbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Ya, lalu yang B, bagaimana jika konsentrasi O2-nya dikurangi? Maka ini yang bawah ya. Jika diperkecil, maka akan bergeser ke kiri atau ke arah bereaksi atau reaktan. Oke, jadi cara meramalkan pergeseran kesetimbangannya bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, tinggal lihat konsentrasi reaksinya diperbesar atau diperkecil. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan pada kesetimbangan di sini Miss Cindy contohkan terhadap kesetimbangan N2 plus 3H2 menjadi 2NH3.
Gambar A di sini adalah campuran nitrogen, hidrogen, dan amonia dalam keadaan setimbang. Kemudian ketika tekanan mulai diperbesar dan volume diperkecil ya, maka di sini tadi segini ya volumenya, lalu setelah tekanan diperbesar volumenya menjadi lebih kecil, campurannya tidak lagi setimbang dan hasilnya adalah reaksi bergeser ke kanan. Nah, mengapa reaksi bisa bergeser ke arah kanan? Penambahan tekanan dengan cara memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi semua komponen. Nah, ini ada hubungannya nih dengan konsentrasi ya. Jadi kalau sistem akan bereaksi dengan mengurangi pengaruh penambahan dari tekanan. Tekanan sendiri ini tergantung pada jumlah molekul dan tidak tergantung pada jenis gasnya. Untuk mengurangi penambahan tekanan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Ya, jadi kalau misalnya tekanannya ditambah, lalu volumenya menjadi diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan dikurangi dengan cara memperbesar volume, sistem akan bereaksi dengan cara menambah jumlah molekul. Reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Nah, maka bisa disimpulkan kalau tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil, kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terkecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, volumenya diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terbesar. Lalu bagaimana jika jumlah dari koefisien kiri dan kanan itu sama? Maka jika nanti koefisiennya kiri dan kanan jumlahnya sama, artinya tekanan dan volume tidak mempengaruhi kesetimbangan tersebut. Jadi kesetimbangannya tidak bergeser atau tetap. Oke, di sini Miss punya 2 contoh soal. Ke arah manakah kesetimbangan bergeser jika tekanan diperbesar? Oke. Nah, di sini kalau tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terkecil. Kita jumlahkan dulu. Ya, ini 4. Lalu yang arah yang lebih kecil artinya bergeser ke kanan yang koefisiennya lebih kecil. Ya, lalu yang kedua ini kita jumlahkan, ini 5, lalu ini 10. Maka bergeser ke koefisien yang lebih kecil artinya bergeser ke kiri. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengaruh komponen padat dan cair. Seperti yang sudah pernah Miss bahas di video yang sebelumnya, bahwa padat dan cair ini tidak diikutsertakan dalam menghitung K. Nah, bagaimana pengaruh komponen padat dan cair sendiri terhadap pergeseran kesetimbangan? Penambahan atau pengurangan komponen yang berupa padatan atau cairan murni ternyata tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jika suatu komponen gas atau terlarut ditambahkan, terlarut ini aquos ya, atau larutan, ditambahkan konsentrasi meningkat sehingga sistem bereaksi untuk mengurangi konsentrasi. Jadi kalau misalnya padatan atau cairan murni atau liquid itu ditambahkan, ternyata tidak mengubah konsentrasi dan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Ya, jadi koefisien komponen padat atau cairan ini tidak diperhitungkan. Oke, contoh soalnya seperti apa? Di sini Miss Cindy punya sebuah reaksi kesetimbangan BiCl3 plus H2O liquid menjadi BiOCl solid plus 2HCl. Tentukan arah kesetimbangan bergeser jika pada suhu tetap A ditambahkan BiCl3, B ditambahkan air.
Oke. Di sini hati-hati, ini adalah cairan atau liquid, lalu ini adalah padatan. Jika ditambahkan BiCl3 berarti konsentrasi pereaksinya diperbesar, maka akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan ya, atau ke arah produk. Nah, ini tadi sudah kita bahas di bagian pengaruh konsentrasi. Lalu yang B, bagaimana jika ditambahkan air? Nah, penambahan air ini merupakan penggeseran berupa perbesaran volume ya. Jika ditambahkan air berarti volumenya bertambah. Volume bertambah. Maka kalau volumenya bertambah, tekanannya itu akan diperkecil ya, maka akan bergeser ke yang koefisiennya itu lebih besar, ke koefisien yang lebih besar. Ini volume bertambah berarti tekanan diperkecil. Tapi hati-hati, di sini kita tidak bisa langsung menjumlahkan. Ingat bahwa koefisien dari padatan dan cairan itu tidak diperhitungkan, maka kita lihat hanya 2HCl dan BiCl3. Ini 1, yang ini 2. Berarti bergesernya ke arah kanan ya, yaitu yang punya koefisien lebih besar. Oke, kita lanjut ke pengaruh yang selanjutnya, yaitu pengaruh suhu. Pengaruh suhu sesuai dengan asas Le Chatelier, jika suhu sistem kesetimbangan dinaikkan, reaksi sistem adalah menurunkan suhu, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas reaksi yang menyerap kalor atau reaksi endotherm. Jika suhu sistem kesetimbangan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas sebaliknya, yaitu reaksi exotherm. Jadi di sini ada 2 kesimpulan ya. Jika suhu dinaikkan, bergesernya ke arah endotherm. Jika suhu diturunkan, bergesernya ke arah exotherm. Contohnya seperti apa? Nah, di sini Miss punya 2 reaksi. Ke arah mana kesetimbangan bergeser jika suhu dinaikkan? Suhu dinaikkan berarti akan bergeser ke arah endotherm. Ya, oke. Lihat soal yang pertama, ini reaksinya exotherm. Ya, berarti jika ke arah kanan, ini reaksinya exotherm. Kalau kita balik ke arah kiri, berarti reaksinya menjadi endotherm. Ya, maka jika suhu dinaikkan, ini tidak bergeser ke arah kanan, tetapi ke arah kiri. Ya, karena ini yang ke kanan, ini exotherm. Yang ke kiri baru endotherm. Ya, yang kedua berarti ke arah endotherm, yaitu ke arah kanan. Karena di sini delta H-nya adalah positif. Gitu. Oke. Nah, kita ke pengaruh yang terakhir, yaitu pengaruh katalis. Nah, di sini ada sebuah gambar proses pencapaian kesetimbangan reaksi tanpa dan dengan katalis. Seperti yang sudah pernah kita bahas, katalis ini memperbesar laju reaksi karena menurunkan energi pengaktifan. Penurunan energi pengaktifan tersebut berlaku untuk kedua arah, jadi katalis akan mempercepat laju reaksi maju sekaligus laju reaksi balik. Oleh karena itu, penggunaan katalis akan mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Suatu reaksi yang memerlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mencapai kesetimbangan dapat dicapai dalam beberapa menit dengan hadirnya suatu katalis. Suatu katalis juga penting bagi reaksi yang memerlukan suhu tinggi, karena dengan suhu suatu katalis, reaksi seperti ini dapat berlangsung pada suhu yang lebih rendah.
Hal itu menjadi sangat penting apabila reaksi pada suhu tinggi dapat mengurangi rendemen hasil reaksi. Tadi yang seperti sudah kita bahas di awal video, kalau suhunya terlalu tinggi ternyata produknya yang dihasilkan akan menjadi lebih sedikit. Nah, hadirnya katalis ini memungkinkan bahwa reaksinya itu bisa berlangsung pada suhu yang lebih rendah. Jadi saat reaksi berlangsung suhunya tidak terlalu tinggi. Meskipun katalis dapat mempercepat pencapaian keadaan setimbang, katalis tidak mengubah komposisi kesetimbangan. Jadi katalis di sini hanya membantu mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Oke, sekian penjelasan Miss Nindi mengenai pergeseran kesetimbangan. Nah, Miss Nindi punya contoh soal. Di sini Miss ambil dari buku cetak kalian. Ada di halaman 171 sampai 179. Tapi di sini Miss Nindi pilih 10 nomor. Jadi ini sekaligus kita mengingat kembali materi mengenai konsep kesetimbangan dan juga mengenai konstanta kesetimbangan ya, Kp, Kc, dan seterusnya. Lalu sekaligus juga mengenai pergeseran kesetimbangan. Kita akan bahas bersama-sama latihan soal ini saat kita berjumpa melalui Google Meet. Oke, Miss Nindi akhiri series dari bab kesetimbangan kimia ini. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.